Bendera merah putih berkibar di atas tiang depan pendopo rumah inklusif yang terletak di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Di rumah itu, asa dari keluarga berkebutuhan khusus dipupuk dan terus berkembang. Rumah inklusif dikelola oleh pasangan suami istri, Ahmad Murtajib, 52, dan Muinatul Hauriah, 47, sejak 2011 hingga saat ini. Tercatat sudah ada 100 lebih keluarga inklusif dari wilayah Kebumen dan sekitarnya seperti Purworejo dan Banyumas yang pernah singgah dan bergabung dalam yayasan tersebut. Berbagai kegiatan digelar di rumah itu mulai dari kelas komunitas, lumbung inklusif, batik pegon dan kelola alam. Rumah inklusif berawal dari perkumpulan kecil dari anggota keluarga inklusif sebagai wadah berbagi cerita hingga akhirnya berkembang menjadi kegiatan pengembangan diri dan pemberdayaan. Dengan ibu siapa? Saya In. Panjang Lengkapnya? lengkapnya Muinatul Khairiyah. Saya selaku ketua rumah inklusif. Kan sebenarnya rumah inklusif itu apa sih? Atau awal kita berkumpul sih tahun 2011 Mas. 2011. Tahun 2011, tetapi waktu itu menjadi sebuah yayasan rumah inklusif gitu, itu di tahun 2016. Ini didirikan itu apa sih sebenarnya yang melatar belakang? Ya, kalau awal mulanya sih ini ya, jadi kebetulan saya sendiri gitu kan, di tahun 2009 gitu ya, 2010 saya punya anak gitu loh. Saya punya anak yang lahir dengan kondisi yang berbeda di kakinya. Itu yang saking kelihatan banget itu. Dan awal itu juga saya enggak tahu Mas kalau saya punya anak yang berbeda kakinya. Terus dari situ justru kita ya katakan dipertemukan atau bertemu dengan beberapa kawan lama yang sama-sama mempunyai anak berkebutuhan khusus, bahkan lebih berat kalau secara fisik gitu loh. Di situ ketemunya itu malah mereka sering datang main ke sini, terus curhat. Loh kok saya jadi tempat curhat gitu loh, kok malah saya sih nggak, seharusnya saya lagi sedih, lagi bingung, gundah gulana, lah saya malah suruh membesarkan jiwa dia gitu loh. Pada akhirnya waktu itu sudahlah, daripada hari ini saya ketemu Mugi, nanti sore ketemu Pak Amir, besok ketemu Pak In, hanya udahlah ayolah kita kumpul gitu deh di musola. Waktu itu kita kegiatan di musola Mas. Terus satu kalimat waktu itu, oke, kita kumpul, kita bercucuran air mata, tapi justru dengan tangisan itu kita lahirkan kekuatan baru buat kita sebagai orang tua. Ya kayak gini lah, ayo. Terus akhirnya ya udah dari situ kita sering kumpul dan ya nggak pasti Mas, awalnya kumpul kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Itu justru yang semakin menguatkan bahwa keluarga itu adalah utama. Kekuatan utama buat anak-anak, buat setiap keluarga adalah ya keluarga itu sendiri. Kayak gitu. Ketika mental mereka kuat, kita sebagai orang tua, terutama ibu gitu kan, ibu, terus orang tuanya, kakaknya, adiknya mentalnya kuat, maka ketika terjadi istilahnya kalau sekarang kita bisa ngomong bully di mana-mana, apalagi dengan perbedaan fisik anak-anak kita, mentalnya psikisnya misalnya, itu ya kekuatan yang terbesar adalah keluarga itu sendiri. Udah gitu. Semak awal itu kayak kegiatannya memang curhat waktu itu, dalam artian berbagi cerita untuk menguatkan gitu, saling support gitu tadi. Terus ada juga kegiatan lumbung inklusif gitu, mujahadah itu. Terus lumbung inklusif itu ya ini menjawab waktu itu persoalan dalam setiap keluarga itu adalah ekonomi. Itu batik juga, itu ada batik waktu itu. Jadi batik itu sebenarnya kita ada tamu waktu itu dan dia sedekah ilmu batik gitu loh. Sedekah ilmu batik, terus kita uri-uri gitu loh. Itu menjadi sebuah kegiatan bersama.